Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sabda ya. Saya sebelumnya mempunyai channel namanya Sabda Dejet ya, tapi di take down YouTube dan akhirnya saya membuat lagi channel bernama Info Sabda Dejet. Di channel ini saya memberikan informasi-informasi yang mungkin penting untuk kita semua. Dan kali ini saya akan share tentang penipuan lowongan kerja yang ada di kota-kota besar ya, khususnya di Jakarta. Tetapi bukan di Jakarta saja, tetapi berada di berbagai daerah ya, teman-teman ya. Nah, modusnya seperti apa sih penipuan lowongan kerja ini? Modusnya ialah penipu ini mempunyai kantor ya. Kantornya itu biasanya teman-teman berupa ruko-ruko ya. Jadi dia share lowongan kerja di sosial media, ditempel di koran kah, atau dimanapun dia ya, dengan berbagai macam cara ya. Dia share lowongan kerja. Setelah itu persyaratannya tidak terlalu sulit ya, dan gajinya cukup menggiurkan ya. Saya berikan contoh, tapi contoh yang saya berikan ini bukan berarti semuanya penipuan ya, teman-teman ya. Tetapi kata-katanya kurang lebih dibutuhkan gitu ya. Security, admin, HRD, terus juga waiters, banyak yang dibutuhkannya ya. Dan umurnya pun, range umurnya itu sangat-sangat luas. Biasanya kan kalau loker pada umumnya itu maksimal 25 misalkan ya, atau maksimal 30. Ini maksimal bisa 35 40 gitu ya. Dan dimulainya pun dari usia 17 gitu misalkan ya. Jadi mempermudah pelamar intinya ya. Masalah gaji. Masalah gaji pun lumayan ya. Jadi biasanya gaji UMR atau seperti itu ya. Intinya hal-hal yang menggiurkan gitu ya. Mungkin masalah pendidikan pun tidak terlalu dipedulikan, biasanya dari SD sampai S1 gitu, atau dari SD sampai SLTA, biasanya seperti itu. Tapi apa yang saya bicarakan ini belum tentu penipuan ya. Nanti akan ada ketahuannya di mana sih penipuannya gitu ya. Nah, setelah itu secara lokernya kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita melamar ya, melamar pekerjaan, lalu dengan sangat mudah kita akan diterima, teman-teman. Jadi biasanya kita disuruh menghubungi WhatsApp ya, chat adminnya ya, atau HRD-nya gitu ya. Setelah itu kita chat, kita bilanglah kita ingin melamar kerja gitu ya. Terus lantas dia menjawab ya, dan biasanya suruh mengisi form atau terserah dia ya maunya kayak gimana. Yang jelas nantinya itu kita itu akan dipanggil ya, kita akan masuk dengan mudah, dipanggil lah. Dan alamatnya pun sangat-sangat apa ya, lengkap lah. Dalam artian lengkap itu dikasih patokannya, dikasih link Google Maps-nya supaya tidak nyasar gitu. Kalau nyasar kan rugi sendiri dia ya. Jadi dikasih link supaya nggak nyasar para peramar ini ya. Misalkan patokannya dari turun busway ke sini ke sini ke sini di samping ini gitu ya. Nah, lokernya tentang apa sih? Lokernya juga banyak, teman-teman ya. Ada mengatasnamakan perusahaan otomotif, restoran ya, keamanan, pelayaran, masih banyak lagi ya, teman-teman. Ingat ya, dia hanya mengatasnamakan aja gitu. Akhirnya kita disuruh datang lah, misalkan pada hari apa, Senin contohnya ya. Terus Senin datang lah ya. Udah Senin datang nih, udah Senin datang, kita biasanya disuruh menggunakan pakaian rapi, hitam putih atau terserah dia juga ya. Yang jelas tidak terlalu memberatkan para pelamar gitu ya. Akhirnya datang tuh biasanya teman-teman akan ada pelamar-pelamar lain ya. Kita akan datang mungkin menghampiri, oh ini kantornya seperti ruko biasanya ya, teman-teman, seperti itu. Masuklah kita, nah ada security-nya biasanya ya, nanya security, nanti biasa disuruh masuk, suruh nunggu ya, terserah mereka itu. Akhirnya banyak pelamar juga, biasanya ada beberapa. Setelah itu kita dipanggil.
Dan yang interviewnya pun ada banyak biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya cuman 1-2 orang ya. Tapi memang karena memang ini tipu-tipu ya. Jadi ya memang mereka itu ya cari pelamar sebanyak-banyaknya agar kemungkinan mereka untungnya ya semakin banyak. Disiapkanlah para HRD abal-abal gitu teman-teman ya. Dipanggil lah, misalkan giliran kita dipanggil, setelah itu kita akan ya pura-pura diinterview lah teman-teman ya, dari mulai jurusan pendidikan, usia, seperti itulah ya. Setelah itu pada endingnya teman-teman, kita akan disuruh bayar dengan modusnya itu untuk biaya administrasi, untuk biaya seragam lah, untuk biaya inilah itulah. Nah, ketika mereka meminta uang, disinilah titik terangnya ya, bahwa perusahaan ini tipu-tipu teman-teman ya. Karena perusahaan yang biasa tidak akan memungut biaya di awal. Adapun perusahaan yang memungut biaya ya, seperti misalkan yayasan atau apalah ya teman-teman, itu biasanya kita masuk kerja dulu, nanti setelah masuk kerja akan dipotong gaji. Tetapi perusahaan tipu-tipu ini ya sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi si perusahaan ini akan meminta biaya dari mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah gitu. Intinya kita dimintain dulu uang nih. Untuk biayanya ya alasannya terserah mereka ya. Biasanya alasannya ya buat biaya administrasi, buat jaminan kah, buat seragam kah gitu ya. Atau bilangnya nanti dikembalikan kah, seperti itu. Nah, setelah bayar nih, contohnya kita disuruh bayarnya 800.000 ya, tapi kita cuman ada uang 50.000, dicomot juga teman-teman ya, dicomot juga. Nah, nanti 50.000-nya diambil, nanti akhirnya kita disuruh datang lagi di hari berikutnya dan dimintain uang lagi, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau setelah bayar nih ya, bayar itu berapa sih? Rata-rata teman-teman maksimal bayar itu kalau setelah dihitung-hitung bisa nyampe 1 juta lebih ya. Setelah kita bayar lunas nih, kita bayar lunas, apakah kita akan diberikan pekerjaan atau tidak? Tentu saja tidak teman-teman. Lah terus gimana dong? Kalau nggak diberikan pekerjaan kan kita bisa minta duitnya balik. Oh, tidak semudah itu ya. Jadi ketika kita minta duit balik ya nggak akan dikasih juga teman-teman ya. Jadi misalkan kita nanyain, ya udah Pak, saya kan udah lunas nih, pekerjaannya apa? Dia akan memberikan pilihan ya, pekerjaan internal atau eksternal contohnya, yang nggak akan nyambung dengan apa yang kita lamar dari awal. Misalkan eksternal ya, kita akan dialihkan ke perusahaan penipu lain ya, di sana kita suruh bayar lagi, bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman ya, jadi muter-muter aja. Jadi kan perusahaan penipu ini banyak ya, A, B ya, di daerah sini. Nanti dari A kita akan, oh iya nanti Anda bekerja di B ya, ini alamatnya, kalian ke B, padahal ditipu lagi teman-teman ya, seperti itu. Atau kalian memilih internal ya, kerja di perusahaan tersebut ya, nanti mereka akan memperbolehkan kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tapi setelah kalian bekerja di perusahaan tersebut, tugasnya apa? Ya nipu lagi ya. Jadi kalian akan menjadi bagian dari para penipu tersebut. Nah teman-teman, kalau menemukan ciri-ciri tersebut yang saya bicarakan tadi, silakan untuk pikir ulang ya. Khususnya jangan pernah mau membayar duluan ya. Karena memang para penipu ini pandai teman-teman ya, membuat para korbannya ini terpengaruh ya, terperdaya ya, khususnya diiming-imingi gaji besar, kerja enak gitu ya, sehingga kita mau bayar, udah bayar ya ketipu teman-teman ya, seperti itu. Jadi mungkin sekian saja teman-teman informasi yang saya share kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.